Bang, lu mau pasti ngerjain penonton lu ya untuk memakai pomade yang berkarat? Pasti bahaya nih. Halo guys, balik lagi dengan WP di saat ini. Selamat datang kembali di channel review pomade terlengkap di Indonesia. Kalau kalian nggak percaya, silahkan cek saja. Karena di channel saya ini kalian bisa menemukan berbagai macam jenis review pomade. Wih, akhirnya gue pakai opening ini ya, karena gue bakalan mereview pomade. Seperti yang lu lihat, backgroundnya udah seperti ini, background musiknya seperti ini. Ya pasti ini adalah sebuah review pomade. Seperti biasa ya, tukang bakso lewat. Dan di video kali ini gue bakalan mereview pomade yang ini sebenarnya udah gue pernah review, tapi gue rasa sih ini mungkin karena usia atau karena bahan dari kalengnya sehingga pomade ini kalengnya berkarat. Gue yakin di antara kalian semua pasti pernah mengalami yang namanya pomade karatan ya. Dan lu tau yang paling nyesek itu adalah ketika pomade-nya tuh berkarat pas isinya tuh masih banyak banget. Sayang banget ya, dilema antara kita mau pakai atau enggak gitu. Kalau misalkan dipakai kita takut gitu karena karatan, kalau misalkan nggak dipakai sayang karena masih banyak. Dan di video ini gue bakalan kasih review dan tipsnya juga buat kalian semua untuk mengatasi hal tersebut ya. Jadi sini gue ada dua pomade yang berkarat ya. Sebenarnya gue ada banyak dan gue cuma liatin dua doang. Mereknya gue gak bakalan liatin, takutnya pencemaran nama baik ya. Tuh, sampingnya udah berkarat. Yang lebih kelihatannya nih, yang udah dicolekinnya. Tuh. Ya, kelihatan kan udah berkarat ya. Mungkin tadi nggak terlalu kelihatan. Nah, warna karatnya seperti ini. Itu kan dilema banget ya, kalau misalnya kita mau pakai takutnya malah bermasalah buat rambut kita. Tapi sayang juga karena masih banyak isinya. Penyebab dari karatannya pomade itu ada berbagai macam ya. Bisa dari bahan kalengnya yang kurang baik, atau dari usia juga, atau juga dari kita naruhnya sembarangan, atau juga bisa terkena air. Hingga si pomade-nya ini kalengnya berkarat. Mungkin salah satu di antara hal tersebut itu adalah alasan dari pomade kalian berkarat. Dan jika lu lihat ini sayang ya, masih banyak banget isinya. Kalau misalnya nggak dipakai kan sayang juga. Jadi gue bakal kasih kalian tips cara kalian bisa menggunakan pomade ini walaupun kalengnya berkarat. Tapi sebelum gue mulai untuk sharing, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ya. Karena gue bakalan terus membuat konten-konten seperti ini dan juga konten mengenai kehidupan pria. Oke? Thank you. Mari kita bahas. Langkah pertama adalah kalian bisa menggunakan bagian tengahnya dan bagian agak-agak ke sisinya ya. Karena itu bagian-bagian yang tidak terkena dari karat si kaleng pomade ini. Ya. Kalian bisa gunakan pada bagian tersebut. Atau langkah keduanya adalah kalian bisa memindahkan si pomade ini ke kaleng atau tempat yang baru. Kalian bisa colekkan juga di bagian-bagian yang tidak terkena karatnya ya. Kalau misalkan kalian khawatir permukaannya berkarat juga, gue sarankan kalian coleknya pelan-pelan aja. Kalian bisa menggunakan jari kalian atau kalian bisa menggunakan sendok juga untuk mengorek si pomade ini dan memindahkannya ke tempat yang baru. Tapi bang, itu kan wadahnya udah kena karat bang, ntar takutnya si zat-zat berkaratnya udah nempel ke pomade-nya. Oh iya, gue lupa kasih tahu, kalau pomade itu kan dia tuh mengeras ya, dia tuh memadat. Dan yang jelas udah misah gitu antara si zat kalengnya dan si zat pomade-nya. Jadi kalian masih tetap bisa untuk memindahkan si pomade ini ke wadah yang baru. Kalau misalkan ini nyampur ya antara zat kaleng dan si pomade-nya, pasti warna pomade ini nggak putih coy. Ada warna karat-karatnya gitu di bagian pomade-nya. Dan nyatanya enggak kan? Bisa lihat sendiri. Ini putih. Masih putih, tidak ada karat-karatnya di pomade-nya. Tapi kalau misalkan udah pada bagian bawahnya ada yang berkarat, itu yang dikhawatirkan nempel ke pomade-nya. Maka dari itu, sebelum kalian memindahkannya, kalian mesti cek secara pelan-pelan ya. Jangan kalian ceknya pas sudah dipindahin. Ntar takutnya ada karat yang kebawa ke si wadah yang barunya, begitu. Bang, lu mau pasti ngerjain penonton lu ya untuk memakai pomade yang berkarat? Pasti bahaya nih. Coy, gua udah pakai pomade dari tahun 2013 dan udah beberapa kali mendapatkan kaleng pomade gue itu berkarat. Ya, nggak yang ini aja, bahkan yang udah lama juga. Dan gua udah melakukan cara ini dari dulu, dari semenjak gua mendapatkan pomade gua yang karatan. Tapi alhamdulillah gue masih sehat-sehat aja dan masih aman-aman aja. Lagian sayang juga coy, kalau misalkan pomade masih banyak dan sebenarnya dia tidak nyampur dan karat, itu masih bisa digunakan. Dan buat kalian yang kaleng pomade-nya belum atau tidak berkarat, kalian mesti tetap hati-hati untuk menaruh si pomade-nya. Gue sendiri aja naruh pomade di storage ya, di tempat yang tertutup. Tapi tetap saja berkarat. Intinya selain dari tempat kalian menyimpan pomade tersebut,
dari kualitas kalengnya juga sangat menentukan pomade itu dapat berkarat atau tidak ya kalengnya. Oke, mungkin itu saja tips dan review dari gua mengenai cara menangani pomade yang berkarat. Sebenarnya gue pengen banget pakai pomade ini karena ini pomade favorit gua salah satunya ya. Tapi sayangnya rambut gua belum tumbuh secara maksimal ya. Mungkin minggu depan semoga saja rambut gua bisa agak panjangan agar bisa memakai pomade ya. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton video gue kali ini. Jangan lupa follow Instagram pribadi gue di @anikawipra dan Instagram review pomade gue di @rambutwp. Oke? Jangan lupa like, comment, dan share dan juga subscribe di akhir dan keep stay tune di saat ini.